Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, ini ada hal baru. Kalau selama ini pengawasan desa itu dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah, APIP, yang dalam hal ini di daerah itu biasanya adalah inspektorat. Tapi dengan terbitnya Permendagri 73 2020 tadi, di pasal 19 itu disebut pengawasan oleh camat. Jadi ada lagi nih tugas tambahan bagi camat, yaitu mengawasi desa. Kalau tadinya hanya melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, maka kali ini ketambahan tugas pengawasan. Ini cukup berat juga sebenarnya, karena ya kompleks permasalahan keuangan, pengelolaan keuangan di desa itu. Nah, pengawasannya meliputi apa saja? Nah, di sana kan pengawasan itu disebut pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Begitu luas ya. Nah, ini meliputi apa saja? Yang pertama, evaluasi rancangan ya. Rancangan peraturan desa terkait dengan APBDes. Nah, ini dari sana saja kita dari awal ya, mulai dari perencanaan camat sudah terlibat dalam pengawasan itu. Jadi camat yang mengevaluasi RAPBDes-nya, Raperdes tentang RAPBDes-nya. Nah, kemudian yang kedua, dari perencanaan selanjutnya kita bicara pengelolaannya. Jadi pengelolaannya ini juga menjadi tanggung jawab camat juga untuk mengawasi. Yang namanya pengelolaan ya dalam hal pelaksanaannya tentu saja. Nah, yang ketiga itu bicara tentang evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban. Nah, tiga. Kalau kita bicara tiga, mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan laporan, berarti kita bicara keseluruhan. Artinya camat terlibat secara keseluruhan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah, kemudian hasil pengawasan yang dilakukan oleh camat itu dilaporkan kepada kepala daerah, kemudian dilaporkan kepada inspektorat daerah, dalam hal ini APIP. Nah, kemudian dasar dari hasil pengawasan camat tadi dijadikan dasar bagi APIP untuk melakukan tindak lanjut. Artinya kalau saya menangkap dari bahasa peraturan menteri tersebut, tentu saja camat dulu mengawasi. Kalau sekiranya ada indikasi pelanggaran, maka itu dijadikan pertimbangan bagi APIP atau inspektorat daerah untuk melakukan tindak lanjut pemeriksaan. Nah, cukup unik juga, karena camat didelegasikan kewenangan yang baru melalui peraturan menteri ini. Ada yang bilang kalau ini ya semacam tugas pembantuan ya, karena ini dari menteri langsung bunyinya kepada camat. Tapi kalau dibilang tugas pembantuan juga biasanya kan disertai dengan sumber daya tugas pembantuan, tapi kan ini tidak gitu. Artinya camat dipaksa harus melakukan atau mengeksekusi Permendagri tersebut, harus melakukan pengawasan, tapi ya tidak ada dananya, tidak ada biayanya gitu. Ya ini mau tidak mau teman-teman camat juga harus melakukan itu. Dan bagi teman-teman di desa nanti jangan heran gitu kalau tiba-tiba camat ujuk-ujuk ya mengawasi, ikut memeriksa dokumen-dokumen yang saya bilang tadi, mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Bukan camatnya yang sok-sokan mau jadi pengawas, tidak, tapi sebagai informasi dengan terbitnya Permendagri 73 2020 ini, camat jadi ketambahan pekerjaan untuk mengawasi pengelolaan keuangan di desa. Demikian ya teman-teman. Ya, kalau kita bahas indikator dari yang tiga tadi, mulai dari evaluasi RAPBDes, kemudian evaluasi pengelolaan sampai evaluasi pertanggungjawaban, indikatornya apa saja? Banyak sekali yang harus diawasi oleh camat. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa
memberikan manfaat bagi kita semua. Dadah.